Ini contoh kondisi tubuh yang mengalami saraf kejepit, kifosis, skoliosis. Dari posisi pundak kiri dengan kanan lebih tinggi yang kanan. Dari sisi leher sudah condong ke arah kiri. Di sini ada tonjolan, jadi cervicalnya sudah geser. Dari sisi tulang belakangnya ini juga mengalami perubahan bentuk di bagian otot, sehingga otot yang kanan dengan yang kiri ini berbeda. Jadi pada bagian yang kanan ini lebih dalam, ototnya lebih tipis, bagian kiri lebih tebal. Efek jatuh posisi duduk sudah berapa puluh tahun yang lalu ya Pak? 30 tahun. 30 tahun yang lalu. Sekarang mengalami saraf kejepit. Ini saraf kejepit yang jenis kifosis, sehingga ini tidak masuk tapi ini keluar di bagian lumbar. Kondisi seperti ini tidak boleh salah treatment, dalam artian tidak boleh di kiropraktik pada bagian lutut untuk ke arah depan, karena bisa memperparah kondisi, resiko bisa sulit atau bahkan tidak bisa jalan. Di sisi lain, secara struktur selain saraf terjepit, persoalan yang lain, mohon maaf Pak, agak tegak jangan nggak nunduk ya. Kondisi seperti ini biasanya efeknya juga di bagian perut, karena ini di bagian toraknya terlalu masuk. Yang ini biasanya pencernaannya jadi nggak enak ya Pak. Nah, enak, kadang-kadang buang air besar sedikit-sedikit. Ya, jadi buang air besarnya juga sedikit-sedikit, ibarat bisa dikatakan susah, karena apa? Secara anatomi yang dari sini harusnya lebih nonjol di sini, ini sudah mulai masuk, bahkan di sini malah keluar. Harusnya yang masuk itu bukan di sini, tapi di sini. Kondisi seperti ini pencernaan jadi tidak baik. Perut terasa begah, ya Pak. Terasa ada kembung, makan tidak enak, tidak. Kita treatment ini dengan treatment skoliosis kifosis. Kalau nanti ditarik di bagian leher, bagian pantat ini harus diganjal. Ini hanya contoh bahwa diagnosa itu harus berdasarkan kondisi, antara orang yang sakit saraf terjepit itu berbeda-beda. Kita harus pastikan di bagian mana, tidak hanya melulu pada bagian yang sakit, tapi kita harus dari atas, bagian cervical, torak, lumbar, tulang ekor, kita harus upayakan untuk kembali membaik. Pak siapa tak namanya Pak? Sugeng Budiono. Pak Sugeng Budiono. Semoga Allah ngasih kesembuhan. Terima kasih. Contoh kasus skoliosis. Dari sini turun, ini mengalami pergeseran. Ini pernah jatuh. Ini rasakan, ya Mas. Ini dari atas ke bawah, ini cenderung lurus. Dari sini mulai dari torak yang ke 10, 11, ini udah mulai bengkok ke kanan, ya kan? Kerasa kan? Padahal ini Anda berasa duduk normal, tegak, tapi nyatanya di sini nggak normal. Ini bengkok. Kemudian ketebalan ototnya juga beda. Ini namanya mengalami skoliosis. Efek dulu pernah jatuh. Kita treatment nanti ya. Jadi permasalahannya kan jadi banyak kalau seperti ini. Kecenderungan leher miring ke kanan, pundak bagian kanan lebih tinggi, tubuh terlihat condong ke kanan. Mohon jenengan untuk lurus tubuhnya ya, berusaha lurus. Nih, oke. Ini jelas terlihat bahwa tubuh jenengan untuk bagian leher jelas-jelas terlihat di sini terjadi pembengkokan di sini. Mulai sakitnya ke sini. Nih, sehingga ini terlihat pundak yang kiri lebih tinggi ketimbang yang kanan. Pundak
kanan lebih tinggi ketimbang kiri. Leher cenderung condong ke kanan. Di cervical ke-7 sama toraks 1 ini naik. Contoh suplai oksigen ke arah otak berkurang dilihat dari leher belakang. Di bagian leher ini harusnya bagian kanan dan kirinya ini tinggi, sedangkan bagian tengah ini ada cekungan. Tapi kalau orang dengan permasalahan suplai oksigen ke arah otak berkurang ini seperti ini, bagian tengah yang nonjol, kanan dan kirinya hilang. Niki Pak, kondisi cervical ke-7 dan toraks 1 jenengan ini nonjol, terlalu naik, sehingga niki ini belikat malah jadi lebih rendah. Secara postur leher jenengan jadi belok ke kanan. Bagian kanan berbeda dengan kiri. Ini berisi, ini kosong. Leher kecenderungannya bengkok ke kanan. Bagian cervical ke-7 ini nonjol, dan ini belikatnya turun. Harusnya belikat ini lebih tinggi berbanding tulang ini, tapi kenyataannya ini maju, ini nonjol, ini juga maju. Kondisi leher cenderung geser ke kiri. Pundak kanan terasa sakit karena lebih tinggi. Kondisi leher miring ke kiri. Kecenderungan leher miring, nanti lemas tegak. Kecenderungan leher miring ke kiri. Di sini sudah nonjol. Ini di punuk Mas sampean. Punuk lengan sering lemah. Nih, ketebalan ototnya di sini nggak sama. Ini efek dulu pernah jatuh. Ini otot yang kiri sama kanan ora podo. Kecenderungan leher nih jenengan miring. Jadi posisi lehernya jadi miring ke kiri, yang ada pembengkokan sedikit di bagian punggung. Nah ini ketebalan ototnya nggak sama. Otot ini lebih tebal dan tulang ini bengkok. Jenengan cowok tapi lor dosis tubuh. Kondisi leher jenengan sedikit bengkok ke kanan. Kemudian pada bagian punggung ini dari sini jenengan bengkok ke arah kiri niki. Ting niki skoliosis. Niki nonjol, ini tidak. Ini tulangnya. Ya, ini tulangnya. Ini tulang. Kondisi kifosis parah. Tulang ekornya masuk. Leher condong ke arah kiri, pundak kanan lebih tinggi. Ini juga bengkok Pak, bagian lumbar 1 2. Otot ini lebih tebal berbanding ini. Pundak sing ini maju. Kira lebih tebal timbang ini Mas.